ala zikrin halih maca zikir fatafarraqu banjur padha pisah-pisah bubar sapa kaum anhu saking zikir illa kejaba kila den dawuhake lahum maring kaum yang bubaran dari zikir didhawuhne piye kumu maghfurun lakum kumu padha buyaro sira kabeh jengkar padha buyaro sira kabeh oleh buyar maghfurun halih den ngapura dosa-dosa lakum kaduwe sira kabeh. Wa an Sahal bin Handalah radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Majalasa ora padha lungguh sapa kaumun kaum yadhkuruna halih padha zikir sapa kaum Allah ing Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah fayaqumuna banjur padha ngadeg bubar sapa kaum hatta yuqala hingga den dawuhake lahum maring kaum didhawuhne piye kumu ayo padha bubar wis bubar ora apa-apa dosamu wis di ngapura bubar enggak apa-apa qad ghafara teman-teman wis ngapura sapa Allahu Allah lakum kaduwe sira kabeh ngapura dzunubakum ing dosa-dosa sira kabeh wa butilat lan wis den ganti apa sayyi'atukum pira-pira ngamalmu kang ala diganti hasanatin dadi pira-pira kebagusan rawan nyritakake hu ing hadis sapa Tabrani Imam Tabrani wal Baihaqi wad Diya hadisun hasan hadis hasan al-babus sadisu. Nah, di antara yang kebenaran hadis akeh ditentang golongan di luar NU itu tradisi mendirikan dan menghadiri majelis zikir, majelis sholawat, majelis Quran. Menurut mereka itu bid'ah. NU tetap jalan karena hadisnya akeh dah. Ya. Berikutnya termasuk kebenaran yang ditentang oleh golongan di luar NU, tradisi tawassul dan tabarruk, wasilah lan ngalap barokah. Sisa minumnya Said Maliki gawe royoan itu namanya tabarruk. Pilih diberi bekas sarungnya kiai daripada diberi sarung sing anyar. Itu namanya ngalap barokah ya. Mondok wong biyen iku meskipun wis ngalim sesekali longgar pas posoan sik mondok. Padahal wis ngalim. Apa niate ngalap barokah tabarruk. Nah ini termasuk yang ditentang oleh golongan Wahabi dan secara umum golongan di luar NU menentang adanya tawassul dan tabarruk. NU ya lanjut aja wong hadisnya sahih. Qala wasdawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa ma na'budu ora nyembah sapa ingsun hum ing para brahala illa kejaba liyuqarribu supaya mendekatkan brahala-brahala mau na ing kita ilallahi dekat maring Allah
zulfa kelawan sak dekat-dekatnya. Ini dalil yang dipakai Wahabi memusyrikan tawassul. Dalilnya ini menurut mereka. Ketika orang-orang musyrik jahiliyah, si penyembah berhala ditanya, ngapain kamu sembah berhala-berhala? Jawab mereka, ayat ini, tidaklah kami sembah berhala-berhala itu kecuali dengan tujuan supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa yang dilakukan kaum jahiliyah? Nyembah berhala itu dalam rangka nyedekne Gusti Allah. Dan itu namanya menjadikan berhala sebagai wasilah untuk mendekatkan kepada Allah. Berarti ngalap wasilah tawasul koyok orang jahiliyah menyembah berhala. Kalau orang jahiliyah menyembah berhala musyrik, maka orang yang tawasul juga musyrik. Ini argumentasi dan logikanya kaum Wahabi. Kita jawab, beda banget Mas. Orang iman, orang tauhid, orang Islam, orang NU, orang ahlu sunnah wal jamaah yang melakukan tawassul beda banget dengan orang kafir penyembah apa? Penyembah berhala. Bedanya di mana? Orang kafir itu memang nyata sujud dan nyembah di depan berhala. Sementara orang NU yang ziarah kubur terus tawassul tidak pernah nyembah-nyembah sujud-sujud ke makamnya Sunan Ampel. Di sana kan duduk membaca Yasin mendoakan, bukan sujud kepada kuburannya Sunan Ampel. Beda apa sama dengan jahiliyah? Ya beda. Orang jahiliyah dianggap musyrik, maklum memang nyatanya sujud di hadapan berhala. Paham? Perbedaan kedua, orang musyrik memang mengakui berhala-berhala itu jadi sesembahan. Ada yang Uzza, Lata, Manata, Hubal. Mereka pun kalau nyembelih ayam atau apa, kalau kita nyembelih itu bismillah, hanya menyebut nama Allah, mereka sembelihnya ya bismillah wal uzza. Mereka menyebut nama-nama berhala. Jadi memang ada keyakinan di hati mereka mempertuhan berhala. Sementara orang NU yang ziarah dan tawassul ke Sunan Ampel, enggak pernah ada yang menganggap Sunan Ampel itu Tuhan. Kita la ilaha illallah. Beda apa enggak? Beda. Orang iman, orang NU yang tawassul, beda dengan orang musyrik penyembah berhala. Terus kalau minta, orang berhala itu mintanya ya kepada berhala itu. Wahai Lata, wahai Uzza, selamatkan kami. Sementara orang NU yang bertawassul, mintanya enggak kepada Sunan Ampel. Mintanya ya Allah kelawan karomai Mbah Sunan Ampel kula nyuwun, kan begitu kan. Itu tawassul, beda banget. Tawassul mintanya kepada Allah, tapi nyebut barokai wali. Kalau orang musyrik memang minta kepada berhala itu. Sehingga ayat yang memusyrikkan kaum jahiliyah ini, gara-gara menyembah berhala, dengan tujuan berhala itu mendekatkan kepada Allah, tidak sama dengan orang NU yang tawassul dengan wali, tanpa meyakini Tuhannya wali-wali itu, tanpa minta-minta kepada si wali-wali itu, tanpa nyembah-nyembah sujud di depan wali-wali itu. Sekedar mengucap, ya Allah,
Kelawan karomai wali kula nyuwun. Ya, beda apa sama? Beda. Sayang Ustadz Wahabi membabi buta tetap menganggap tawasul kita itu sama dengan nyembahnya kaum jahiliyah. Justru ada perintah tawasul. Mana ayat berikut ini? Wa qala wasdawuh sapa Allah Ta'ala halimuhu luhur sapa Allah aidon halimane. Endi ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wong-wong akeh kang padha iman, ittaqu padha wedya sira kabeh. Allah ing Allah. Setelah bertakwa, wabtaghu lan padha golek sira kabeh. Al wasilah ta wasilah. Kita diperintah mencari wasilah. Lah mencari wasilah itu namanya tawassul. Dalam bahasa Arab, wasilah. Wasilah. Kalau nyari wasilah, bahasa Arabnya tawassul. Ilmu ya ilmu. Kalau nyari ilmu, bahasa Arabnya ta'allum. Ya, barokah. Nyari barokah, bahasa Arabnya tabarruk. Bahasa Arabnya suami istri apa? Zaujun. Nyari suami, nyari istri. Bahasa Arabnya tazawuj. Ngerti ya? Apa maknanya tawassul? Mencari wasilah. Diperintahkah mencari wasilah dalam Quran? Diperintah. Mana ayat yang merintah cari wasilah? Mana ayat yang merintah cari wasilah? Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari olehmu wasilah ilaihi kepada Gusti Allah. Abaikan saja pendapatnya wong-wong Wahabi. Wong ora cerdas. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu satuna Abdullah bin Amr bin As iku sami'a krungu sapa Abdullah bin Amr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa nabi biar dawuh idza sami'tumul muadzin nalika sira kabeh krungu muadzin faqulu ucapkan olehmu mislama ing sepadane bacaan-bacaan yaqulu kang ngucap sapa muadzin apa jawabi jawabi azan. Summa sallu banjur padha maca selawat sira kabeh. Alaya atasku. Kapan macane selawat? Setelah azan. Di NU namanya pujian. Ini juga dianggap bid'ah. Padahal ada perintah bersolawat setelah azan. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salat daimatan bidawami mulkillahi ono sing ngene maneh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Makkah dina Senin tanggal 12 Maulud dina Senin taun gajah ingkang ibu asmane
Siti ingkang rama asmane Sayyid Abdul. Ana barang ngene. Ana ya. Maca sholawat setelah azan diarani bid'ah. Padahal hadisnya sahih Muslim. Fa innahu setuhne kelakuan man utawi sapa wonge iku sholat maca sholawat sapa man alaihi atasku sholatan kelawan ping sepisan sholat mongko balesi sholawat sapa Allahu Allah alaihi atas wong sing sholawat pisan mau bihalantaran sholatan balesi asron kelawan ping 10. Nah setelah azan njaluk apa? Summa salu padha njaluk sira kabeh. Allahan njaluk ing Gusti Allah. Aja njaluk ning Muhammad, njaluke ning Gusti Allah li kanggo ingsun. Njaluk alwasilata wasilah. Piye kalimatnya ati sayyidana Muhammadanil ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya, minta supaya Nabi diberi wasilah. Yang akhirnya Nabi itu menjadi wasilah bagi semua umat untuk mendapatkan rahmat Gusti Allah. Ada perintah hadis sahih Muslim minta wasilah setelah azan untuk Kanjeng Nabi. Aneh banget ada golongan begitu alergi dengan istilah wasilah. Padahal istilah wasilah di Quran disebut, di hadis juga disebut. Paham ya? Orang sahrekan Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha setuhune wasilah mau iku manzilatun suwijine kedudukan derajat fil jannati ing dalam swarga. La tambaki ora patut apa derajatmu illa kejaba li abdin kanggo satu saja hamba Allah. Ono kedudukan paling tinggi itu hanya layak diduduki oleh satu hamba Allah. Min ibadillah saking piro-piro kawulane Gusti Allah. Sopo kira-kira satu orang yang layak menduduki posisi sebagai wasilah. Wa arju, I hope, saya berharap an aku nayanto ono sopo ingsun. I hope, there is I. Saya optimis kalau itulah saya orangnya. An aku nayanto ono sapa ingsun anayo ingsun iku huwa mengkono-mengkono wong sing diparingi wasilah kedudukan sangat tinggi. Dengan kedudukan sangat tinggi itulah akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad bisa memberi syafaat. Faman utawi sapa wonge iku saala nyuwun sapa man li kaduwe ingsun nyuwun al wasilata wasilah halat mongko bakal tumurun lahu maring wong mau apa syafaatu syafaat ingsun. Sering-seringlah berdoa ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kalau zaman memintakan wasilah untuk Kanjeng Nabi, kamu nanti akan mendapat syafaatnya. Rawa nyeritaake hu ing hadis sapa Muslimun Imam deloken kelakuan Ustaz Wahabi. Begitu pedenya wasilah enggak ada dalil. Padahal kayak begini, dalilnya hadis sahih Muslim. Lucu. Berikutnya contoh
wasilah dengan istighosah. Bukan ya Allah, tapi ya Muhammad. Kalimatnya, wahai Muhammad, sungguh dengan wasilah kamu, saya hadapkan diriku kepada Allah. Dirinya, hatinya tetap dihadapkan kepada Allah. Khusuk konsentrasinya kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi bika, lantaran kamu Muhammad. Ya Muhammad, hai Muhammad, inni sungguhlah aku, tawajjahtu hadapkan diriku, hadapkan kepada siapa? Ila Rabbi, kepada Allah Tuhanku. Untuk masalah apa? Fi hajati hadhi, kanggo hajat kula niki. Bentang oleh pekerjaan sing mari wisuda iku. Terus sampean menghadap Allah kosongan apa? Mboten kosongan. Bika, lantaran panjenengan Kanjeng Nabi. Wasilah panjenengan lituqadha, supaya dipenuhi, dikabulkan apa hajat li kaduwe ingsun. Allahumma ya Allah, fasyafi' jenengan tampi syafaate Nabi, hu Kanjeng Nabi, fiya nyafaati ingsun. Berdoa, wahai Sunan Ampel, kelawan barokah lan karomah panjenengan, kula nyuwun dateng Gusti Allah. Ya tetap enggak syirik. Nyuwunnya kepada Gusti. Kalau hadis ini gimana? Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, kelawan syafaat wasilah panjenengan, aku konsentrasi minta hajatku ini kepada Gusti Allah supaya lekas terkabulkan. Ini contoh-contoh doa wasilah langsung dari Kanjeng Nabi. Al-Fatihah.